Orang Islam rugi besar jika tak hafal doa pendek ini. Mengapa? Karena doanya hanya pendek, tetapi isinya mencakup seluruh kebahagiaan. Seluruh kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzakh, dan juga kebahagiaan di alam akhirat. Di dunianya banyak hartanya. Hartanya melimpah ruah, hidupnya barokah. Kemudian tatkala mati berada di alam barzakh, tidak disiksa, dijauhkan dari segala macam siksa dan fitnah kubur. Bahkan nih, jasadnya, jenazahnya utuh, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla pada bumi untuk menyentuh jasadnya. Bahkan binatang-binatang tanah tidak akan menyentuh jasadnya. Kemudian di akhirat, dia masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab itu adalah VIP. Oleh sebab itu rugi besar jika umat Islam tidak sampai hafal doa ini kemudian tidak mau mengamalkannya. Karena sejahat-jahatnya orang Islam, seburuk-buruknya orang Islam, walaupun ahli maksiat, hanya barokah mengamalkan doa ini. Maka hidupnya akan diatur oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberikan maghfirah oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberikan harta yang melimpah ruah. Kemudian tatkala mati, dia menjadi mulia di alam barzakh, dia seperti di taman-taman surga. Bahkan jasadnya tidak akan disentuh oleh tanah dan seluruh binatang tanah. Kemudian di akhirat, dia tidak dihisab, masuk surga tanpa hisab, luar biasa. Oleh sebab itulah sekali lagi mari kita bertekad untuk menghafalkan doa ini. Rugi besar, pokoknya rugi besar kalau kita tidak sampai hafal doa ini. Coba mari kita renungkan. Kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini sehari semalam berjam-jam. Berjam-jam itu totalnya kurang lebih 24 jam. Kemudian sebulan berapa jam tuh? 1 tahun berapa jam? Kemudian kalau kita renungkan, kita fikirkan, selama hidup saya ini untuk apa sih? Untuk apa begitu? Lah kok menghafalkan doa sependek ini tidak bisa? Kebangetan atau tidak? Rugi besar atau tidak? Oleh sebab itulah agar kita tidak terombang-ambing oleh keadaan, mari kita fokus untuk menghafalkan doa ini agar hidup kita bahagia dan mulia di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kekal di yaumil qiyamah, masuk surganya Allah Azza wa Jalla tanpa hisab. Mari kita hafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Ayo diulang. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri. Minasyirki wal kufri wal faqri. Ada 3 kata, yaitu syirki yang pertama, yang kedua kufri, yang ketiga faqri. Minasyirki wal kufri wal faqri. Kemudian metodenya diulang dari awal, ya, jangan banyak-banyak dulu. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri. Ditambah 1 kalimat, faghfirli warhamni wa akthir amwali. Ini juga 3 kalimat. Kalimat yang pertama faghfirli, yang kedua warhamni, yang ketiga wa akthir amwali. Ini metode, ya, metode menghafalkan mudah itu dihitung. Allahumma inni a'udzubika. Ini 3 kalimat. Allahumma inni a'udzubika. Kemudian minasyirki wal kufri wal faqri. Faghfirli warhamni wa akthir amwali. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kesyirikan dan kekufuran dan juga kefakiran. Maka ampunilah untukku dan rahmatilah aku, serta perbanyaklah hartaku. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri. Faghfirli warhamni wa akthir amwali. Siapapun orangnya, asalkan dia orang Islam, walaupun dia bejat ahli maksiat, ya kan, mengamalkan doa ini maka akan dituntun oleh Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, hartanya akan diperbanyak oleh Allah sehingga hidupnya mulia. Yang pertama, hidup mulia di dunia. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri.
Faghfirli warhamni wa akthir amwali. Ini yang pertama untuk kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, untuk kehidupan di alam barzah, di alam kuburan. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatihi. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatihi. Faharrim jasadi 'alal ardi wa ma fiha. Faharrim jasadi 'alal ardi wa ma fiha, yang artinya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur dan fitnah kubur. Siksa kubur dan fitnah kubur apa bedanya? Kan ada orang yang terhindar dari siksa. Siksa itu kan sangat memberatkan, tapi tidak terhindar dari fitnah-fitnah. Jadi ini terhindar dari siksa dan juga terhindar dari fitnah. Faharim, maka haramkanlah oleh engkau ya Allah jasadi pada jasadku, tubuhku. Jasad itu tubuh, alal ardi kepada bumi, wa ma fiha, dan pada sesuatu fiha di dalam bumi. Sehingga doa ini kita panjatkan, kita pohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu. Siapapun yang berlindungnya kepada Allah pasti dilindungi. Itu pasti. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah oleh kalian nih kepadaku, astajib, maka niscaya pasti mengabulkan oleh aku lakum bagi kalian. Jadi kita kalau sudah berdoa kepada Allah, kok ternyata nanti misalnya kita tidak beri, kita kan bisa nuntut, ya Allah, saya kan pernah berdoa kepadamu, sedangkan engkau berjanji ud'uni astajib lakum. Nah ini, aku mohon ya Allah, engkau memenuhi janjimu kan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Kemudian doa yang ketiga untuk kebahagiaan di akhirat. Wa a'udzubika minal hisabi wa 'adzabin nar. Wa a'udzubika minal hisabi wa 'adzabin nar fa adkhilnil jannata bighairi hisab. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah daripada hisab, perhitungan amal. Terus pokoknya saya ingin masuk surga tanpa hisab begitu, tanpa dihisab-hisab. Wa 'adzabin nar, dan saya berlindung kepadamu dari siksa neraka. Fa adkhilni, maka masukkanlah oleh engkau ya Allah ni kepadaku al-jannata, ke dalam surga, bighairi hisab, dengan tanpa hisab, dengan tanpa hitungan. Ini kan doa yang sungguh luar biasa. Siapapun yang mengamalkan doa ini, hidup di dunianya bahagia, berlimpah harta. Tatkala mati, dia tidak disiksa, bahkan jasadnya utuh. Kemudian masuk akhirat, alam akhirat, di surga dia tidak dihisab, ya, tidak disiksa. Langsung masuk surga tanpa hisab, namanya masuk surga kelas VIP. As-sabiqunal awwalun, ya ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Luar biasa ini. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, orang yang masuk surga tanpa hisab itu tingkatan paling tinggi, yaitu tingkatan para nabi dan rasul, tingkatan para wali-wali Allah, tingkatan orang yang mati syahid. Nah, sedangkan kita hanya mengandalkan doa ini, kalau nggak hafal maka kebangetan. Dihafalkan, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Mari kita hafalkan dari awal. Kita setelah hafal, kita amalkan di mana saja, kapan saja. Di dalam sujud boleh, di luar sujud boleh. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqr. Faghfirli warhamni wa akthir amwali. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatihi faharrim jasadi 'alal ardi wa ma fiha. Wa a'udzubika minal hisabi wa adzabin nar fa adkhilnil jannata bighairi hisab, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.